Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Aulia dari kelompok 5 akan membahas LKK 1, yaitu rekayasa genetika di bidang pertanian. Yang pertama yaitu manfaat yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Yaitu yang pertama, dapat membantu menghasilkan tanaman yang memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya yang lebih efektif. Dengan begitu, efisiensi fotosintesis pun dapat meningkat. Yang kedua, membantu menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang harga ecernya cenderung lebih mahal tapi dibutuhkan oleh petani. Hal ini biasanya didapatkan melalui fiksasi nitrogen secara alamiah, misalnya pada padi. Yang selanjutnya itu membantu mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan melalui pencakokan gen, seperti halnya pada golongan Solanaceae, mengurangi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya menghasilkan jenis tanaman baru yang tahan terhadap kondisi pertumbuhan yang keras, seperti lahan yang kering, lahan yang berkadar garam tinggi, dan suhu lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya, meningkatkan sifat-sifat fungsional yang dikehendaki, misalnya mereduksi sifat atau daya alergi atau toksisitas, menghambat pematangan buah, kadar pati yang lebih tinggi, serta daya simpan yang lebih panjang. Misalnya itu kentang yang mengalami teknologi rDNA. Kadar patinya akan lebih tinggi sehingga akan menyerap sedikit minyak goreng sehingga menghasilkan kentang goreng dengan kadar lemak yang lebih rendah. Selanjutnya, membantu memperbaiki sifat-sifat tanaman dengan menambahkan sifat-sifat ketahanan terhadap cengkraman hama maupun lingkungan yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, nomor 2 yaitu metode rekayasa genetika dalam bidang pertanian, yaitu ada 3. Yang pertama, transformasi genetika. Transformasi genetika pada tanaman adalah mentransfer gen asing yang diperoleh dari tanaman, virus, bakteri, hewan, atau manusia pada suatu spesies tanaman tertentu untuk mendapatkan tanaman transgenik. Gen asing yang diperoleh dari makhluk hidup tertentu direkayasa secara molekular sehingga bisa disisipkan ke dalam genom tanaman. Gen asing hasil rekayasa genetika yang disisipkan disebut transgen sehingga tanaman tersisipi transgen disebut tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik adalah tanaman yang sudah disisipi sel asing berupa dari makhluk hidup lain, bisa berupa tanaman, hewan, ataupun bakteri. Tujuan dari transgenik ini untuk mendapatkan tanaman yang unggul yang lebih baik dari tanaman aslinya. Selanjutnya ada DNA rekombinan. DNA rekombinan merupakan teknik penggabungan DNA dari spesies berbeda sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. DNA rekombinan ini melibatkan penyisipan informasi genetika baru ke dalam organisme atau makhluk hidup untuk memberikan kemampuan baru. Teknik-teknik rekombinasinya itu yaitu ada teknik mengisolasi DNA, teknik memotong DNA, teknik menyambungkan DNA atau menggabungkan DNA, dan teknik memasukkan DNA ke dalam sel target. Selanjutnya ada teknik PCR. PCR merupakan teknik amplifikasi atau penggandaan gen target dengan menggunakan primer untuk proses inisiasi. PCR digunakan dalam teknik rekayasa genetika untuk memperbanyak gen target sebelum dimasukkan ke dalam plasmid. Plasmid yang sudah dimasukkan gen target kemudian akan ditransformasikan ke dalam sel inang untuk perbanyakan atau memproduksi dalam jumlah besar yang kemudian akan diekspresikan. Nah, dari semua metode tersebut yang sering digunakan adalah transformasi genetika, di mana metode ini telah banyak dilakukan pada berbagai sifat tanaman dengan sifat tertentu. Manfaat dan tujuannya sendiri adalah mendapatkan tanaman unggul yang lebih baik dari tanaman aslinya. Metode insersi transgen yang baik dan memiliki banyak keunggulan yaitu teknik transformasi menggunakan agrobakterium, di mana keunggulan teknik transformasi menggunakan agrobakterium adalah
Efisiensi transformasi dengan salinan gen tunggal yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan peralatan laboratorium yang sederhana. Gen salinan tunggal lebih mudah dianalisa dan biasanya bersegregasi menggunakan hukum pewarisan Mendel. Selanjutnya ada beberapa unsur atau komponen utama yang digunakan dalam rekayasa genetika, yaitu enzim. Dalam rekayasa genetika digunakan dua jenis enzim restriksi endonuklease dan ligase. Enzim restriksi endonuklease berfungsi untuk memutus ikatan gula fosfat dan memotong nukleotida-nukleotida yang spesifik pada DNA. Oleh karena itu, enzim restriksi dikenal sebagai gunting molekuler. Dan DNA ligase adalah enzim yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA dengan membentuk ikatan diester antara dua nukleotida. Selanjutnya ada komponen vektor yang membawa gen yang disisipi dapat berupa plasmid, bakteri, atau virus. Vektor merupakan suatu komponen pembawa gen yang dimasukkan ke dalam inang. Suatu vektor harus memiliki bagian titik mula atau replikasi atau ori yang menandai tempat dimulainya replikasi DNA. Lalu ada gen seleksi yang membantu mengidentifikasi sel yang akan diubah dari sel aslinya, dan situs restriksi atau daerah cloning merupakan urutan DNA khas yang akan dikenali oleh enzim restriksi. Suatu vektor memiliki lebih dari satu situs restriksi. Beberapa situs itu untuk beberapa enzim endonuklease di dalam vektor disebut polycliner. Contohnya itu ada tobacco mosaic virus. Selanjutnya ada sel inang yang kompeten. Sel inang yang kompeten berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Beberapa sel inang dapat digunakan, misalnya sel bakteri, ragi, sel tumbuhan, ataupun sel hewan. Jenis bakteri yang sering digunakan adalah E. coli karena mudah tumbuh dan dikontrol, dapat menerima berbagai macam vektor, dan membelah diri dengan cepat. Selanjutnya ada beberapa proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika pada bidang pertanian melibatkan serangkaian proses teknologi DNA rekombinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi gen, mengisolasi DNA, dan melakukan cloning gen target. Ekstraksi DNA atau isolasi DNA target merupakan prosedur umum dalam memisahkan dan mengumpulkan DNA untuk analisis rekayasa genetika. Prinsipnya yaitu mengeluarkan DNA dari dalam sel, proses transfer suatu gen asing ke dalam genom suatu tanaman target dimulai dengan pemasukan gen asing ke dalam sitoplasma sel tanaman target. Lalu gen ini akan masuk ke dalam inti sel tanaman melalui pori-pori membran inti sel. Apabila gen asing itu berhasil masuk atau menyisip ke dalam kromosom tanaman target dan berintegrasi dengan baik, maka itu akan diekspresikan oleh tanaman transforman. Selanjutnya adalah memodifikasi cloning, yaitu dengan cara penambahan beberapa segmen DNA untuk inisiasi dan peningkatan ekspresi gen, dan penambahan penanda seleksi atau selectable marker. Cloning gen bertujuan untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan. Selanjutnya adalah introduksi DNA rekombinan pada sel tanaman. Dalam rekombinasi DNA dilakukan pemotongan dan penggabungan DNA yang melibatkan enzim. Enzim pemotong yaitu endonuklease dan enzim penyambung yaitu enzim ligase. Hasil sambungan DNA-nya itu dikenal sebagai DNA rekombinan. Lalu selanjutnya itu seleksi sel atau jaringan transforman, dan yang terakhir regenerasi sel atau jaringan menjadi tanaman utuh atau terjadinya ekspresi gen pada tanaman, yaitu terjadinya regenerasi dan perpindahan atau transfer gen asing yang sudah diisolasi dari tanaman, virus, ataupun bakteri ke dalam genom tanaman baru sehingga menghasilkan tanaman baru yang utuh. Proses-proses rekayasa genetika tersebut praktiknya mengadopsi beberapa prinsip dari rekayasa genetika, yaitu cloning gen, sequencing DNA, amplifikasi gen secara in vitro,
konstruksi gen dan transfer gen ke dalam sel. Yang pertama itu ada cloning gen. Beberapa tahapan cloning gen yaitu yang pertama, pemotongan DNA itu menjadi fragmen-fragmen. Kemudian, fragmen itu dimasukkan ke dalam sebuah vektor bakteri untuk cloning. Selanjutnya, segala macam vektor itu didesain untuk mendapat DNA dengan panjang yang berbeda. Selanjutnya, tiap-tiap vektor hanya mengandung satu DNA yang setelah itu teramplifikasi membentuk suatu klon di dalam dinding bakteri. Dari setiap klon, sejumlah fragmen DNA itu akan diisolasi dan akan diekspresikan. DNA rantai tunggal akan diubah menjadi rantai ganda dengan bantuan DNA polimerase. Dan fragmen DNA yang dihasilkan itu akan dikloning ke dalam plasmid untuk kemudian menghasilkan bank cDNA. Selanjutnya ada sequencing DNA. Sequencing ini adalah teknik penentuan urutan basa suatu fragmen DNA yang membutuhkan proses serta juga waktu yang lama. Tahapan sequencing DNA itu penyiapan DNA, proses amplifikasi melalui PCR dengan menggunakan primer universal, lalu pemurnian DNA, elektroforesis, dan pembacaan elektroforega hasil sequencing. Lalu ada amplifikasi gen secara in vitro. Amplifikasi gen secara in vitro ini adalah suatu proses dari suatu amplifikasi DNA untuk mensintesis komplementer di suatu fragmen DNA yang dimulai dari suatu rantai primer yang dikenal dengan teknik PCR. Selanjutnya adalah konstruksi gen. Pada tiap-tiap gen tersebut terdiri atas promotor, gen penanda, serta terminator. Konstruksi gen mengandung sedikitnya daerah promotor, daerah transkrip, serta daerah terminator. Oleh karena itu, konstruksi gen disebut dengan vektor ekspresi. Konstruksi gen mengimplikasikan suatu penggunaan pada elemen-elemen seperti sintesis, nukleotida secara kimiawi, enzim restriksi yang memotong DNA di daerah spesifik, amplifikasi fragmen dengan secara in vitro yakni menggunakan PCR, serta menyambung fragmen yang berbeda dengan ikatan kovalen yakni menggunakan enzim ligase. Lalu fragmen ditambahkan dalam plasmid yang selanjutnya ditransfer ke dalam bakteri membentuk klon bakteri. Selanjutnya transfer gen ke dalam sel. Suatu gen hasil isolasi bisa atau dapat ditranskripsikan dengan cara in vitro, serta mRNA-nya dapat ditranskripsikan di suatu sistem bebas sel, untuk kemudian dikodekan secara efektif serta ditranslasikan menjadi protein. Suatu gen hasil ditransfer ke dalam sel yang harus alami atau mengandung seluruh faktor yang diperlukan di dalam proses transkripsi serta translasi. Transfer gen ini dalam praktiknya terdiri dari variasi teknik diantaranya fusi sel, mikroinjeksi, elektroporasi, penggunaan senyawa kimia, serta juga injeksi menggunakan vektor virus. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh penggunaan rekayasa genetika pada bidang pertanian, yaitu salah satunya tanaman transgenik. Transgenik adalah memindahkan gen dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya atau dari gen hewan ke tanaman. Jadi, tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing, baik dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup yang berbeda lainnya. Dari contoh itu, tanaman transgenik memiliki beberapa dampak pada pertanian, yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positif adanya tanaman transgenik pada rekayasa genetika, dan contohnya yaitu yang pertama, menghambat pematangan dan pelunakan buah, misalnya pada tomat. Yang kedua, tahan terhadap serangan insektisida, misalnya tomat, kentang, dan jagung. Yang ketiga, tahan terhadap serangan ulat, misalnya kapas. Yang keempat, tahan terhadap insekta dan virus, misalnya kentang. Yang kelima, tahan terhadap virus, misalnya squash dan pepaya.
Yang keenam, tahan terhadap insekta dan hibrisida, misalnya jagung, padi, kapas, dan kanola. Yang ketujuh, toleran terhadap hibrisida, misalnya herbisida, misalnya kedelai, kanola, kapas, jagung. Yang kedelapan, perbaikan komposisi nilai gizi, misalnya kanola, kedelai, dan padi. Yang kesembilan, tanaman transgenik memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman konvensional. Dan yang ke-10, teknik rekayasa genetika sama dengan pemuliaan tanaman, yaitu memperbaiki sifat-sifat tanaman dengan menambahkan sifat-sifat ketahanan terhadap cengkeraman hama maupun lingkungan yang kurang menguntungkan. Lalu, mengurangi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif adanya tanaman transgenik pada rekayasa genetika, yaitu pada perbanyakan keturunan dengan kultur jaringan yang memiliki materi genetik yang sama akan mudah terkena penyakit. Yang kedua, merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Yang ketiga, mengganggu proses seleksi alam. Yang keempat, akan hilangnya keanekaragaman hayati. Misalnya melalui polusi gen. Tanaman transgenik dikhawatirkan dapat mengancam pertumbuhan varietas asli tanaman dengan menyebarkan serbuk sarinya sehingga terjadi persilangan atau pertukaran gen dengan tanaman asli yang mengakibatkan tanaman berubah menjadi tanaman transgenik seluruhnya. Dengan kata lain, terjadi penularan sifat mutasinya pada tanaman non-transgenik, jadi akan berdampak pada hilangnya varietas asli dari tanaman tersebut. Nah, ada beberapa contoh tanaman yang menggunakan rekayasa genetika tanaman transgenik, yaitu kedelai transgenik, jagung transgenik, jagung manis, pepaya California, golden rice, kapas transgenik, tomat transgenik, buah tanpa biji. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.